Abu Nawas dan penjual kain. Di suatu kota yang ramai, pasar adalah tempat di mana segala jenis barang diperdagangkan. Dari barang-barang biasa hingga yang sangat langka. Pasar ini selalu penuh dengan hiruk-pikuk, tawar-menawar, dan juga berbagai trik dari pedagang cerdik. Salah satu pedagang yang terkenal di pasar itu adalah seorang penjual kain. Namanya adalah Kamil, seorang pedagang kaya yang telah berdagang kain selama bertahun-tahun. Kamil terkenal karena selalu mengklaim bahwa kain yang dijualnya adalah yang terbaik dan paling mahal. Bahkan ia sering menantang orang untuk membuktikan bahwa ada kain yang lebih baik darinya. Tetapi tidak ada yang berani membantahnya, karena reputasinya sebagai pedagang kain yang kaya dan terkenal sudah sangat kuat. Suatu hari, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya dan akalnya yang licik, mendengar kabar bahwa Kamil sedang menjual kain yang sangat mahal di pasar. Dengan rasa penasaran dan keinginan untuk menggoda pedagang kaya itu, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi lapak Kamil. Abu Nawas datang ke pasar di pagi hari. Ia melihat Kamil sedang berteriak-teriak, menawarkan kain-kain terbaik yang ia miliki. Kain ini bukan kain biasa, ini adalah kain dari negeri seberang. Hanya orang-orang terhormat yang bisa memakainya, serunya kepada para pembeli yang melintas. Abu Nawas yang tertarik dengan klaim Kamil, mendekat dan berdiri di depannya. "Ah, Tuan Kamil, saya mendengar Anda menjual kain terbaik di seluruh negeri ini. Saya tertantang untuk melihatnya," kata Abu Nawas dengan senyum penuh teka-teki. Kamil yang merasa bangga dengan klaimnya langsung menyambut Abu Nawas. "Tentu Tuan, Anda akan melihat kain terbaik yang pernah ada. Kain ini sangat langka, hanya sedikit orang yang mampu memilikinya. Anda harus melihat dan merasakannya sendiri." Abu Nawas tersenyum dan berpura-pura terkesima. "Benarkah? Kalau begitu saya ingin melihat kain yang Anda sebut terbaik itu." Kamil dengan bangga membuka gulungan kain yang ada di depan lapaknya. Ini dia, kain sutra halus dari negeri jauh. Sangat ringan dan nyaman dipakai. Anda tidak akan pernah menemukan kain seindah ini di tempat lain. Abu Nawas yang memperhatikan dengan seksama berkata, kain ini memang terlihat bagus, tapi saya rasa saya pernah melihat kain seperti ini sebelumnya." Kamil mulai merasa terancam. "Tidak Tuan, kain ini tidak ada duanya. Tidak ada kain yang lebih lembut, lebih kuat, dan lebih mahal daripada ini." Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak. "Baiklah, saya ingin membeli kain ini. Tetapi saya ingin membuat sebuah tantangan dengan Anda Tuan." Kamil yang merasa sangat percaya diri tertarik dengan tantangan tersebut. "Apa tantangan itu Tuan?" "Jika kain saya ini benar-benar yang terbaik, saya akan memberi Anda potongan harga yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum lebar. "Begini, saya ingin membeli kain ini, tetapi hanya jika saya dapat membuktikan bahwa kain Anda ini bukan yang terbaik." Kamil tertawa terbahak-bahak. "Hah, Anda mencari kain yang lebih baik dari kain saya? Itu mustahil Tuan. Tidak ada kain yang lebih baik dari ini." Abu Nawas tetap tenang. "Baiklah, saya akan membuktikan bahwa kain Anda ini tidak istimewa. Jika saya kalah, saya akan membayar 2 kali lipat harga kain ini. Tapi jika saya menang, saya hanya akan membayar setengah harga." Kamil berpikir sejenak, tetapi akhirnya ia menerima tantangan itu. "Deal Tuan, jika Anda bisa membuktikan bahwa kain ini bukan yang terbaik, saya akan memberikan potongan harga yang besar." Abu Nawas mulai memikirkan rencananya. Ia tahu bahwa kain yang dijual oleh Kamil memang bukan kain yang sangat istimewa. Tetapi ia juga sadar bahwa untuk mengalahkan Kamil, ia harus memiliki sesuatu yang lebih baik. Maka Abu Nawas mulai mencari kain terbaik di seluruh kota. Ia mengunjungi berbagai toko kain, berbicara dengan pedagang lain, dan memeriksa berbagai jenis kain yang tersedia. Setelah beberapa hari mencari, ia akhirnya menemukan sebuah kain yang tampaknya lebih berkualitas. Kain itu terbuat dari serat alami yang lebih kuat dan lebih halus daripada kain yang dijual oleh Kamil. Abu Nawas pun merasa puas karena ia yakin kain ini akan membantu memenangkan tantangannya. Pada hari yang telah ditentukan, Abu Nawas kembali ke pasar. Ia membawa kain yang telah ia temukan dan langsung menuju lapak Kamil. Kamil yang masih merasa percaya diri menyambutnya dengan senyum lebar. "Ah, Anda datang juga. Apa yang ingin Anda tunjukkan Tuan? Apakah Anda sudah siap untuk mengakui bahwa kain saya adalah yang terbaik?" Abu Nawas membuka kain yang ia bawa dan menunjukkan kepada Kamil. "Ini dia Tuan. Kain ini lebih halus, lebih kuat, dan lebih mahal daripada kain Anda. Saya rasa ini adalah kain terbaik yang pernah saya lihat." Kamil menatap kain itu dengan rasa ragu.
Ia memegangnya dan membandingkannya dengan kain sutra miliknya. Hah, kain ini tidak sehalus dan secantik kain saya. Kain Anda ini hanya kain biasa, tidak ada yang istimewa. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Saya kira Anda akan berkata begitu, Tuan. Tapi mari kita buktikan dengan cara yang lebih ilmiah." Abu Nawas mengeluarkan pisau kecil dari kantongnya dan mulai mengiris sedikit kain yang dibawa Kamil. "Tuan Kamil, mari kita lihat apakah kain Anda tahan terhadap tes ini," katanya dengan nada serius. Kamil mulai panik. "Apa yang Anda lakukan, Tuan Abu Nawas? Jangan rusak kain saya." Abu Nawas tidak menghiraukan peringatan Kamil. Ia dengan hati-hati mengiris sepotong kecil kain dan kemudian mencoba mengiris kain miliknya. Setelah beberapa menit, Abu Nawas berhenti dan berkata, "Lihat Tuan, kain saya lebih tahan lama dan lebih kuat dibandingkan dengan kain Anda." Kamil sangat terkejut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Abu Nawas melanjutkan, "Tentu, ini hanya ujian kecil. Tetapi saya rasa kain ini lebih baik daripada yang Anda jual. Dengan ini, saya menang dalam tantangan ini." Kamil, yang mulai merasakan kekalahan, menghela napas. "Baiklah Tuan, Anda menang. Kain Anda lebih baik dari milik saya. Tapi saya tetap merasa kain saya sangat berkualitas." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Terima kasih Tuan. Saya akan membayar setengah harga sesuai dengan perjanjian kita." Ia membayar harga kain yang jauh lebih murah dan pergi meninggalkan lapak Kamil. Kamil berdiri termenung, merasa malu namun juga sadar bahwa ia telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi membuat klaim berlebihan tentang kain yang ia jual, karena ia tahu bahwa ada orang seperti Abu Nawas yang bisa mengungkapkan kebenaran dengan cara yang sangat pintar. Abu Nawas dan tantangan sang raja. Di kerajaan Baghdad yang makmur, Raja Harun al-Rasyid terkenal bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi juga kebijaksanaannya yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai raja yang gemar menguji kecerdasan dan kecerdikan rakyatnya, terutama Abu Nawas, seorang lelaki yang tersohor karena kepintaran, kecerdikan, dan seringkali kenakalannya. Suatu hari, Raja Harun sedang berada di balkon istananya. Angin musim semi bertiup lembut membawa aroma bunga-bunga taman istana yang segar. Namun, entah mengapa, hari itu sang raja merasa bosan. Ia sudah menerima berbagai hiburan dari pelawak, penyair, dan musisi, namun hatinya belum juga terhibur. "Apakah kalian tahu mengapa aku bosan?" tanya Raja Harun kepada para menterinya yang sedang mendampinginya di balkon. Para menteri saling pandang, tak berani menjawab. Mereka tahu betul bahwa Raja Harun sering memikirkan hal-hal yang tidak biasa, dan seringkali hanya satu orang yang mampu menghiburnya dengan jawaban-jawaban yang cerdas dan penuh kejutan. Abu Nawas. Setelah beberapa lama hening, seorang menteri memberanikan diri berkata, "Paduka, mungkin Abu Nawas bisa memberikan sesuatu yang istimewa hari ini." Raja Harun tersenyum tipis. "Benar juga. Di mana dia sekarang? Suruh dia datang ke sini," titahnya. Tak lama kemudian Abu Nawas diundang ke istana. Abu Nawas dengan baju sederhana dan sorban kecilnya, berjalan dengan tenang memasuki aula besar istana. Senyumnya lebar seperti biasa, dan wajahnya memancarkan sikap percaya diri yang tak tergoyahkan. "Paduka yang mulia," sapa Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Ada yang bisa hamba bantu?" Raja Harun tersenyum penuh arti. Ia sudah merencanakan sebuah tantangan yang akan menguji sejauh mana kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin engkau mengisi seluruh istana ini dengan sesuatu, tetapi tanpa mengeluarkan uang sepeser pun." Abu Nawas mengerutkan keningnya. "Seluruh istana, Paduka?" Raja mengangguk. "Benar, seluruh istana dari lantai sampai langit-langit harus dipenuhi. Namun ingat, kau tidak boleh mengeluarkan uang sedikit pun." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum penuh percaya diri. "Baik, Paduka. Izinkan hamba untuk kembali esok hari dengan barang yang akan memenuhi seluruh istana," jawabnya tenang. "Esok hari?" tanya sang raja dengan penasaran. "Benar, Paduka. Izinkan hamba 1 malam untuk mempersiapkan segalanya," jawab Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid mengangguk, merasa puas dengan kesepakatan tersebut. Ia tahu, Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Setiap tantangan yang diberikan kepadanya selalu berhasil diselesaikan, dan Raja Harun selalu merasa terhibur dengan cara-cara tak terduga dari Abu Nawas. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk berpikir,
Tantangan kali ini cukup sulit. Ia harus memikirkan sesuatu yang mampu mengisi seluruh ruang istana, namun tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamunya, memikirkan berbagai kemungkinan. Barang apa yang bisa dibawanya ke istana esok hari? Benda apa yang bisa memenuhi seluruh ruang besar di istana Raja Harun tanpa harus mengeluarkan uang? Saat malam semakin larut, ide-ide mulai berdatangan di benak Abu Nawas. Ia mencoba memikirkan sesuatu yang bukan benda padat, bukan pula benda cair. Sebuah ide kecil kemudian melintas, dan ia pun tersenyum lebar. Ia segera mengambil sebuah kantong kain kecil dan mengisinya dengan dupa dan bahan-bahan kemenyan lainnya yang bisa menghasilkan asap. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas berjalan menuju istana dengan membawa kantong berisi dupa tersebut. Di sepanjang jalan, orang-orang yang melihatnya merasa bingung. Kemana Abu Nawas pergi hanya dengan membawa karung kecil itu? Bisik salah seorang penduduk. Apa yang ada di dalamnya? Tidak mungkin dia menuju istana hanya membawa kantong kecil itu, kata yang lain. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap berjalan dengan tenang hingga tiba di istana. Di sana, Raja Harun sudah menunggu, bersama para menteri dan prajurit yang siap menyaksikan aksi Abu Nawas. Mereka semua penasaran, bahkan beberapa menteri terlihat saling berbisik-bisik sambil menunjuk kantong kecil yang dibawa Abu Nawas. Abu Nawas, kata Raja Harun, apa yang kau bawa? Bukankah aku memintamu untuk membawa sesuatu yang dapat memenuhi seluruh istana ini? Abu Nawas tersenyum, ya Paduka. Hamba sudah menyiapkan sesuatu yang insya Allah akan memenuhi seluruh istana ini sesuai perintah Paduka. Raja Harun mengangkat alis merasa penasaran. Baiklah, lakukanlah. Abu Nawas membuka kantong kecilnya dan mengeluarkan dupa yang sudah ia persiapkan. Dengan tenang, ia menyalakan dupa itu, dan asap mulai mengepul, menyebar pelan-pelan ke seluruh ruangan. Asapnya tebal dan beraroma harum, mengisi seluruh sudut ruangan dengan cepat. Satu persatu orang yang hadir di aula istana mulai menyadari apa yang terjadi. Dalam waktu singkat, istana Raja Harun dipenuhi asap dupa yang mengepul dan memenuhi udara. Setiap sudut, dari lantai hingga langit-langit, dipenuhi asap. Meski tak tampak sebagai benda padat, aroma dan kepulan asap membuat seluruh ruangan terasa sesak. Paduka, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Seperti yang Paduka lihat, seluruh istana ini telah terisi penuh oleh sesuatu yang hamba bawa. Dan hamba tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Raja Harun terpaku sejenak. Para menteri dan prajurit saling pandang, terheran-heran dan kagum. Tak lama kemudian sang raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar cerdas dan cerdik. Ini adalah ide yang sangat luar biasa. Abu Nawas hanya tersenyum dan membungkuk hormat. Raja Harun begitu terhibur oleh kecerdikan Abu Nawas, dan sebagai penghargaan atas kecerdikannya, Raja memerintahkan para prajurit untuk memberikan hadiah yang layak kepada Abu Nawas. Abu Nawas dan sang pedagang madu. Baghdad, kota yang terkenal dengan keindahan pasar-pasarnya yang ramai dan penuh dengan kehidupan, menyuguhkan pemandangan yang penuh warna pada hari itu. Langit biru yang cerah memberikan nuansa yang sempurna bagi warga kota untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas, seorang tokoh bijak dan penuh akal, berjalan-jalan untuk menikmati sore hari. Setelah beberapa hari menjalani tugas-tugas serius di istana, hari itu ia merasa perlu untuk menghilangkan penat. Saat Abu Nawas melangkahkan kakinya ke pasar, matanya yang tajam menangkap pemandangan yang menarik di sebuah sudut. Di sana, seorang pedagang madu dengan gerobak kayu sederhana sedang menarik perhatian banyak orang. Pedagang tersebut memegang sebuah sendok panjang berisi madu dan memanggil orang-orang yang lewat untuk membeli dagangannya. Datang, madu terbaik dari seluruh wilayah. Segera beli sebelum habis. Madu ini, wahai saudara-saudaraku, adalah yang terbaik. Bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan energi luar biasa. Teriak pedagang itu dengan suara lantang. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuan dalam berbicara, merasa tertarik untuk mendekat. Ia selalu suka berinteraksi dengan para pedagang di pasar, tidak hanya untuk membeli barang, tetapi juga untuk menguji kecerdikan mereka. Mengingat reputasinya sebagai seorang yang bijak dan penuh dengan teka-teki, Abu Nawas memutuskan untuk menguji pedagang madu tersebut. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan pedagang madu itu, ia disambut dengan senyum lebar. "Selamat datang Tuan. Saya bisa merasakan Anda tertarik dengan madu yang saya jual. Anda pasti tidak akan menyesal," kata pedagang itu dengan percaya diri.
Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ya, saya memang tertarik. Tetapi saya sering mendengar banyak orang menjual madu yang konon katanya palsu. Bagaimana saya tahu kalau madu yang Anda jual ini asli?" Pedagang madu itu sedikit terkejut mendengar pertanyaan tersebut, tetapi segera berusaha menunjukkan rasa percaya dirinya. "Tuan, saya menjamin madu yang saya jual ini asli. Saya hanya mengambil madu dari kebun saya sendiri. Setiap tetesnya dipanen dengan tangan saya sendiri dan tidak ada campuran bahan lain. Saya tahu betul kualitas madu saya." Abu Nawas mengangguk-angguk seolah berpikir, itu tentu terdengar bagus, tetapi saya ingin mencicipi terlebih dahulu. Sebuah madu yang enak tentu harus memiliki rasa yang khas dan tidak bisa dipalsukan." Pedagang madu itu merasa sedikit terintimidasi, namun tetap memberi Abu Nawas sedikit madu di ujung sendok kayunya. "Silakan Tuan, rasakan sendiri. Jika Anda puas, Anda bisa membeli sebanyak yang Anda mau." Abu Nawas mencicipi madu itu dengan hati-hati, menutup matanya sejenak seolah menikmati rasa manisnya. Setelah beberapa detik, ia membuka matanya dan mengangguk pelan. Rasanya memang manis, pedagang madu. Tetapi apakah Anda tahu apa yang lebih manis dari madu ini? Pedagang madu itu mengerutkan dahi, bingung dengan pertanyaan tersebut. "Apa itu Tuan?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Kejujuran lebih manis dari madu ini." Mendengar jawaban tersebut, pedagang madu itu terdiam sejenak. "Apa maksud Tuan?" tanyanya sedikit kebingungan. Abu Nawas menjelaskan, "Saya merasa madu ini memang manis, namun saya juga mendengar banyak cerita tentang pedagang yang mencampurkan bahan lain untuk membuat madu mereka lebih kental atau lebih manis dari aslinya. Jangan khawatir, saya tidak menduga Anda seperti itu. Tetapi, terkadang pedagang suka menyembunyikan sebagian kebenaran demi keuntungan." Pedagang itu tersentak dan merasa tersindir. Namun, Abu Nawas melanjutkan dengan lembut, "Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling manis dalam hidup ini adalah kejujuran. Kejujuran dalam berdagang, dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam hubungan antar sesama. Madu manis ini bisa dipalsukan, tetapi kejujuran tak akan pernah bisa disembunyikan." Pedagang madu itu terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Tiba-tiba, dia merasa sedikit malu, tetapi juga terinspirasi oleh kata-kata bijak itu. "Anda benar Tuan, saya terlalu terbiasa dengan persaingan di pasar ini dan kadang-kadang saya lupa untuk jujur. Terima kasih telah mengingatkan saya." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu berterima kasih, saya hanya ingin membantu. Ingat, kejujuran itu sangat berharga. Jika Anda menjaga kualitas madu dan berjualan dengan jujur, pelanggan akan datang kepada Anda dengan sendirinya." Pedagang madu itu merasa dihargai dan bertekad untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya. Sebelum pergi, Abu Nawas membeli sebotol madu dan memberikannya kepada pedagang itu. "Saya membeli ini bukan hanya karena rasa madu yang enak, tetapi karena Anda telah belajar untuk menjadi lebih jujur. Semoga ini membawa berkah bagi Anda." Dengan langkah ringan, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pedagang madu yang kini merasa lebih bijak dan penuh semangat untuk memperbaiki cara berjualannya. Sebelum pergi terlalu jauh, Abu Nawas berbalik dan berkata, "Ingat, pedagang madu, apa yang lebih manis daripada madu ini adalah sikapmu yang jujur." Pedagang madu itu mengangguk penuh rasa terima kasih. "Terima kasih Tuan, saya akan selalu ingat pesan Anda." Sejak hari itu, pedagang madu mulai menjual madu dengan cara yang lebih jujur dan tidak pernah lagi merasa perlu mencampurkan bahan lain untuk meningkatkan keuntungan. Bisnisnya pun semakin berkembang karena pelanggan menghargai kejujuran dan kualitas yang ia tawarkan. Abu Nawas dan kebijaksanaan. Menghadapi tantangan raja. Pada suatu masa, di sebuah kerajaan yang makmur dan damai, terdapat seorang raja yang bijaksana dan adil. Namun, meskipun ia terkenal dengan kebijaksanaannya, ia memiliki satu masalah besar yang sering membuatnya pusing. Masyarakat di kerajaannya mulai mengeluh bahwa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh raja mulai membebani mereka, terutama dalam hal pajak dan pengaturan tanah. Raja sangat peduli dengan rakyatnya, tetapi ia merasa bingung tentang bagaimana cara mengubah kebijakan tanpa membuat kerusuhan atau kehilangan wibawanya. Ia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Setiap kali ia mencoba mencari solusi, masalah baru muncul. Keluarganya, penasihat, dan bahkan para perdana menteri tidak dapat memberikan solusi yang memuaskan.
Suatu hari, Raja memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang yang terkenal cerdas di seluruh negeri, Abu Nawas. Nama Abu Nawas dikenal luas karena kepintarannya dalam memecahkan masalah yang pelik dan keahlian dalam menghadapi situasi sulit dengan cara yang lucu dan tak terduga. Tanpa pikir panjang, Raja memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Abu Nawas yang terkenal dengan kelicikan dan kepandaiannya datang ke istana dengan pakaian yang sangat sederhana. Ketika ia tiba, ia melihat Raja duduk di atas takhtanya, tampak ragu dan pusing. Raja menyambutnya dengan ekspresi yang penuh harapan. "Abu Nawas, saya sudah mendengar banyak tentang kepintaran Anda," kata Raja. "Saya memanggil Anda karena saya menghadapi masalah besar yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun. Mungkin Anda bisa membantu saya." Abu Nawas dengan santai melangkah maju dan membungkuk. "Tentu Tuan Raja, apa masalah yang sedang Anda hadapi? Saya akan berusaha sebaik mungkin." Raja menjelaskan masalah pajak yang memberatkan rakyatnya, serta kebijakan-kebijakan yang membuat banyak orang mulai tidak puas. "Saya ingin menjaga keharmonisan di kerajaan ini, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengubah sistem yang sudah berjalan tanpa menyebabkan kerusuhan." Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu ini adalah masalah yang besar, tetapi ia juga tahu bahwa solusi terbaik selalu datang dari cara yang tidak terduga. "Tuan Raja, saya ingin mengajukan sebuah ujian kecil untuk Anda," kata Abu Nawas dengan senyum licik. Raja yang terkejut mendengarnya bertanya, "Apa ujian itu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan rencananya untuk mengubah situasi dengan cara yang cerdas dan tidak langsung. Ia berkata, "Izinkan saya untuk mengubah kebijakan pajak Anda dalam waktu singkat dan melihat apa yang terjadi." Raja yang penasaran setuju untuk memberi Abu Nawas kesempatan, meskipun ia masih sedikit ragu. Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Ia mengumpulkan seluruh warga kerajaan dan mengadakan pertemuan besar di lapangan pusat kota. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di depan rakyat dan berkata, "Warga kerajaan, hari ini Anda semua akan diuji untuk melihat seberapa banyak Anda menghargai kebijakan raja kita." Rakyat yang hadir menjadi penasaran dan mulai berdiskusi satu sama lain. Abu Nawas melanjutkan, "Setiap orang yang merasa bahwa mereka tidak dapat membayar pajak yang baru atau merasa terbebani, saya akan mengizinkan mereka untuk memberi pendapat tanpa takut dihukum. Ini adalah kesempatan untuk berbicara tanpa rasa takut." Para rakyat mulai merespons dengan berbagai pendapat. Beberapa mengatakan bahwa pajak terlalu tinggi. Yang lainnya merasa tanah mereka tidak dihargai. Abu Nawas mencatat semua keluhan mereka dan mulai memberikan jawaban yang bijaksana namun penuh humor. "Jadi, Anda merasa tidak adil membayar pajak, bukan? Tetapi tahukah Anda bahwa jika Anda tidak membayar pajak, bagaimana raja kita akan dapat memberi Anda jalan raya yang lebih baik dan pasukan yang melindungi desa Anda?" Abu Nawas bertanya dengan nada santai, membuat banyak orang tertawa meskipun masalah yang dibahas sangat serius. Raja yang mengamati dari kejauhan merasa terkesan dengan cara Abu Nawas membuat rakyat merasa dihargai sambil tetap menjaga nuansa humor yang ringan. Abu Nawas kemudian mengundang beberapa pemimpin desa dan perwakilan dari berbagai kelompok sosial untuk berbicara lebih dalam. Dalam setiap pertemuan, Abu Nawas menggunakan kecerdikan dan humornya untuk membuat mereka merasa lebih nyaman berbicara tentang masalah mereka. Ia mengatakan, "Jika kita semua merasa beban pajak terlalu berat, mari kita lihat bersama-sama. Apakah kita bisa memotong pengeluaran kerajaan atau mungkin meningkatkan hasil tanah Anda?" Abu Nawas menunjukkan kepada raja bahwa banyak keluhan yang muncul berasal dari kebijakan yang terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan keadaan individu rakyat. Ia juga memberi saran bahwa pajak yang terlalu tinggi bisa menyebabkan ketidakpuasan yang pada gilirannya dapat merusak kedamaian kerajaan. Raja mulai merenung dan perlahan-lahan ia merasa lebih jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Abu Nawas tidak hanya membantu raja memecahkan masalah ekonomi, tetapi juga mengingatkan sang raja untuk mendengarkan dan menghargai rakyatnya. Setelah banyak percakapan dan pertukaran ide, Abu Nawas menyarankan kepada raja untuk mengadakan sistem pajak yang lebih adil dan proporsional, yang mempertimbangkan pendapatan individu. "Jangan hanya melihat dari segi besar, Tuan Raja," kata Abu Nawas. "Lihatlah rakyat Anda, apa yang mereka butuhkan, dan beri mereka kesempatan untuk berkembang."
Abu Nawas juga memberikan ide untuk mengurangi pajak bagi petani yang tanahnya tidak subur atau yang telah mengalami kerugian besar, serta memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja keras untuk meningkatkan hasil bumi mereka. Ia menyarankan agar pajak hanya dikenakan pada mereka yang benar-benar mampu, dan sisa pajak yang dibayar digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa membantu seluruh rakyat. Raja yang mendengarkan dengan seksama merasa sangat terkesan. Ia merasa bahwa Abu Nawas telah memberinya pandangan baru tentang bagaimana memerintah dengan lebih bijaksana dan adil. Tanpa ragu, Raja memutuskan untuk mengimplementasikan sebagian besar saran Abu Nawas. Setelah kebijakan baru diterapkan, perubahan besar terjadi di kerajaan. Rakyat merasa lebih dihargai, karena mereka kini tahu bahwa Raja memahami kondisi mereka. Pajak yang lebih adil diterima dengan baik oleh masyarakat, dan banyak dari mereka yang merasa semangat untuk bekerja lebih keras. Abu Nawas yang melihat semua ini merasa puas. Namun, ia tidak berhenti hanya di sini. Ia menggunakan kesempatan ini untuk berbicara lebih lanjut dengan Raja tentang pentingnya komunikasi dengan rakyat dan bagaimana humor dan kecerdikan dapat membantu mengurangi ketegangan dalam situasi yang sulit. Raja sangat berterima kasih kepada Abu Nawas atas kebijaksanaan dan solusi cerdasnya. Ia memutuskan untuk menjadikan Abu Nawas sebagai penasihat pribadinya, karena ia menyadari bahwa terkadang jawaban terbaik datang dari cara yang tidak terduga. Dengan bantuan Abu Nawas, kerajaan menjadi lebih damai dan sejahtera. Kisah ini pun menjadi terkenal di seluruh negeri, dan banyak orang datang untuk mendengar cerita Abu Nawas yang lucu dan cerdas. Raja juga belajar bahwa pemerintahan yang adil dan bijaksana harus melibatkan rakyat, dan bahwa setiap kebijakan harus dipikirkan dengan hati-hati. Abu Nawas dan si penjual daging. Suatu hari yang cerah di pasar kota, Abu Nawas, si cerdik dengan akal bulusnya, berjalan santai melewati berbagai kios dan lapak pedagang yang berjualan dengan penuh semangat. Pasar adalah tempat di mana banyak cerita berputar, tempat bertemunya berbagai kalangan, dan tempat di mana orang-orang yang saling berselisih dapat berdamai dalam sebuah tawar-menawar. Namun hari itu, ada yang menarik perhatian Abu Nawas. Di ujung pasar, terdapat sebuah lapak penjual daging yang terbuat dari tenda sederhana, namun dihiasi dengan tanda-tanda besar yang mencolok bertuliskan, "Daging terbaik di seluruh negeri." Penjual daging tersebut, seorang pria parubaya dengan janggut panjang, terlihat dengan bangga menawarkan dagangannya kepada pembeli yang lewat. Abu Nawas yang selalu tertarik pada sesuatu yang baru dan menyenangkan, memutuskan untuk mendekat. Ia mendengar penjual daging itu berteriak, "Daging saya adalah yang terbaik. Tak ada yang lebih segar, lebih lezat, dan lebih empuk daripada daging yang saya jual." Abu Nawas yang memiliki insting untuk menggoda dan mencari kesenangan dalam perbincangan, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menguji klaim penjual tersebut. Abu Nawas mendekat dan berdiri di depan lapak daging itu. Penjual daging yang melihat kedatangannya langsung menyapa dengan antusias. "Ah, datanglah Tuan. Anda pasti ingin membeli daging terbaik di negeri ini," seru penjual daging itu. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan gaya santai, "Daging terbaik, ya? Bagaimana Anda bisa yakin begitu? Saya sudah mencicipi banyak daging, tapi belum pernah saya temui yang dikatakan sebagai terbaik." Penjual daging itu terkekeh, merasa percaya diri dengan klaimnya. "Ah, Tuan Abu Nawas, saya sudah berdagang daging bertahun-tahun. Saya tahu apa yang saya jual. Daging saya ini segar dan dari hewan pilihan. Coba saja rasakan, Tuan." Abu Nawas yang merasa tertantang berkata, "Baiklah, saya ingin membeli daging ini, tetapi saya ingin membuat taruhan kecil dengan Anda." Penjual daging itu mengernyitkan dahi, merasa penasaran dengan apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. "Taruhan apa yang Anda maksudkan, Tuan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Begini, saya akan membeli sekilo daging Anda. Jika daging ini sesuai dengan klaim Anda, saya akan membayar 2 kali lipat harganya. Tetapi jika daging ini tidak enak, saya ingin mendapatkan 1 kilo daging secara cuma-cuma. Bagaimana?" Penjual daging itu berpikir sejenak. Melihat kesempatan untuk memperoleh lebih banyak uang, ia menyetujui taruhan itu. "Deal, saya yakin Anda akan puas dengan daging saya." Abu Nawas membeli daging tersebut dan membawanya pulang. Ia segera menyiapkannya dengan penuh perhatian, memasaknya dengan cara sederhana namun penuh keahlian. Setelah mencicipi potongan pertama, Abu Nawas merasakan bahwa daging itu cukup biasa saja. Tidak ada rasa istimewa yang membuatnya terkesan.
Bahkan, ia merasa bahwa daging tersebut tidak lebih baik dari daging yang biasa ia makan di pasar. Namun, bukannya merasa kecewa, Abu Nawas malah merasa tertantang untuk melanjutkan rencananya. Ia memutuskan untuk kembali ke pasar dan menemui penjual daging itu. Dengan langkah penuh keyakinan, ia menuju lapak yang sama, membawa kembali sebagian daging yang belum dimasak. Saat Abu Nawas tiba di lapak penjual daging, ia disambut dengan senyuman lebar oleh penjual itu. "Ah Tuan, Anda kembali. Saya yakin Anda puas dengan daging saya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya merasa agak bingung dengan daging Anda, Tuan." Penjual daging itu tampak sedikit khawatir. "Apa yang tidak Anda sukai dari daging saya, Tuan? Saya sudah yakin itu yang terbaik." Abu Nawas memegang potongan daging yang belum dimasak dan berkata, "Sebenarnya daging Anda memang tidak buruk. Hanya saja saya merasa sepertinya ada yang kurang. Saya rasa saya harus mencobanya lagi untuk memastikan apakah benar daging ini istimewa." Penjual daging itu tersenyum lega. "Ah, tentu saja. Saya yakin Anda akan terkesan pada percakapan kedua." Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi begini, saya rasa daging ini akan terasa lebih enak jika saya makan di tempat yang lebih tinggi, lebih mewah." Penjual daging itu bingung, namun karena ingin memenangkan taruhan, ia menyanggupi. "Tentu saya akan menemani Anda makan di tempat yang lebih tinggi. Daging ini pasti lebih enak jika disajikan di tempat yang lebih baik." Abu Nawas mengajak penjual daging itu ke sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan. "Tuan, mari kita makan di atas pohon ini. Saya rasa daging ini akan lebih nikmat jika kita makan di tempat yang tinggi." Penjual daging itu sedikit ragu, tapi demi memenangkan taruhan, ia setuju. Mereka berdua mendaki pohon tersebut, duduk di cabang-cabang yang kokoh. Abu Nawas mulai makan daging itu dengan tenang, seolah menikmati setiap suapan. Setelah beberapa suap, Abu Nawas menoleh kepada penjual daging dan berkata, Ternyata memang lebih enak ya jika kita makan di sini, di atas pohon." Penjual daging itu mengangguk. "Benar-benar, saya juga merasa daging ini lebih nikmat setelah makan di tempat yang lebih tinggi." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Tapi saya rasa saya akan lebih menikmati lagi jika kita makan di tempat yang lebih tinggi lagi. Mungkin di atas atap rumah itu." Penjual daging itu mulai merasa kebingungan, tetapi ia tetap ingin memenangkan taruhan. "Baiklah Tuan, jika Anda merasa begitu, mari kita naik ke atas atap." Mereka pun berdua naik ke atap rumah. Daging itu sudah hampir habis dan Abu Nawas berkata dengan percaya diri, "Sekarang daging ini benar-benar luar biasa. Saya sangat menikmatinya." Penjual daging itu pun mulai merasa sedikit bingung. Namun ia tetap berpikir bahwa itu hanya cara Abu Nawas untuk menghargai dagingnya. "Saya juga setuju Tuan. Makan di tempat tinggi membuat segalanya terasa lebih enak." Abu Nawas pun menoleh dengan penuh kemenangan dan berkata, "Nah Tuan, sekarang saya rasa saya sudah cukup kenyang dan saya siap untuk membayar 2 kali lipat harga daging ini." Penjual daging itu terkejut. "Benarkah Tuan? Tapi daging saya biasa saja kan? Anda hanya makan sedikit sekali." Abu Nawas tersenyum. "Daging Anda memang enak, tapi kenyataannya daging ini tidak lebih istimewa dari yang lain. Yang membuatnya enak adalah bagaimana kita menikmatinya, bukan?" Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan penjual daging dengan senyum kemenangan. Ia tahu bahwa daging itu memang biasa saja, tapi cara ia menikmati daging tersebut dengan rasa humor dan kecerdikan membuatnya seolah-olah menjadi sesuatu yang luar biasa. Penjual daging, meskipun merasa tertipu, akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah soal daging itu sendiri, melainkan bagaimana kita melihat dan menikmatinya. Abu Nawas dan teka-teki sang raja. Pada suatu hari, raja dari sebuah kerajaan besar yang terkenal akan kecerdasan dan kebijaksanaannya merasa tertekan dengan sebuah masalah yang sulit dipecahkan. Ia telah diberitahu oleh para penasihat dan menteri bahwa sebuah teka-teki besar yang telah lama menghantui kerajaannya kini harus dijawab. Teka-teki itu berhubungan dengan keberadaan sebuah harta karun yang legendaris. Para petualang yang mencoba menemukannya telah gagal, dan orang-orang yang mendengar kisahnya menjadi takut dan terpecah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Raja yang merasa penasaran dan ingin mengungkap misteri ini memutuskan untuk mengumpulkan semua orang terpandai di kerajaannya. Namun, setelah beberapa hari mengadakan pertemuan, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan teka-teki tersebut.
Akhirnya, raja berpikir untuk memanggil seseorang yang terkenal karena kecerdikannya yang luar biasa, Abu Nawas. Nama Abu Nawas sudah dikenal jauh dan luas karena tidak hanya jenius dalam hal kebijaksanaan, tetapi juga sering berhasil menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil. Tanpa membuang waktu, raja segera mengirimkan utusan untuk meminta kedatangan Abu Nawas. Abu Nawas dengan langkah santai dan wajah penuh keyakinan tiba di istana. Ia mengenakan pakaian sederhana, berbeda dengan kebanyakan pejabat istana yang mengenakan pakaian megah. Melihat penampilannya yang tidak mencolok, beberapa penjaga istana merasa ragu, tetapi mereka tetap membawanya ke hadapan raja. Saat Abu Nawas memasuki ruang kerajaan, raja yang sedang duduk di takhtanya menatapnya dengan penuh harapan. "Abu Nawas," kata raja, "saya sudah mendengar banyak tentang kepintaran Anda. Saya membutuhkan bantuan Anda untuk menyelesaikan teka-teki besar yang telah membuat seluruh kerajaan bingung." Abu Nawas membungkukkan badannya dengan sopan dan menjawab, "Apa masalahnya, Tuan Raja? Teka-teki apa yang tidak bisa Anda pecahkan?" Raja menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, rakyat dan banyak orang kaya serta petualang telah berusaha menemukan harta karun yang tersembunyi di kerajaan ini. Harta karun itu dikatakan memiliki kekuatan luar biasa, dan siapapun yang menemukannya akan menjadi orang paling berkuasa di dunia. Namun, ada sebuah teka-teki yang sangat rumit yang harus dipecahkan untuk menemukan lokasi harta tersebut. "Saya ingin Anda memecahkan teka-teki itu, Abu Nawas," pinta raja. "Jika Anda berhasil, saya akan memberi Anda hadiah yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja Tuan Raja, tidak ada yang tidak bisa saya pecahkan. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar teka-teki itu terlebih dahulu." Raja kemudian mengeluarkan gulungan kertas tua dan membacakan teka-teki yang panjang dan rumit. Teka-teki itu berbunyi, "Di bawah pohon yang paling tinggi, terletak harta yang tak terlihat. Untuk menemukannya, kau harus mencari dengan mata hati yang lebih tajam dari pedang." Raja melanjutkan, "Itulah teka-tekinya. Tidak ada yang tahu di mana pohon yang dimaksud. Banyak orang telah mencobanya, tetapi tidak ada yang berhasil." Abu Nawas mengangguk dan kemudian tersenyum. "Tuan Raja, teka-teki ini memang penuh dengan misteri. Tapi jangan khawatir, saya akan menyelesaikannya dengan cara saya sendiri." Abu Nawas kemudian meminta izin kepada raja untuk memulai pencariannya. Dengan penuh semangat, ia meninggalkan istana dan memulai perjalanan mencari pohon tertinggi yang dimaksud dalam teka-teki tersebut. Meskipun tampaknya pencarian itu sangat serius, Abu Nawas tidak berhenti tersenyum. Ia tahu bahwa teka-teki ini mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar petunjuk fisik, ada makna yang lebih dalam. Setibanya di luar istana, Abu Nawas berkeliling kota dan bertanya kepada orang-orang yang ia temui. Setiap kali ia bertanya tentang pohon tertinggi, orang-orang menjawab dengan bingung. "Pohon yang paling tinggi, mungkin pohon besar yang ada di pinggiran desa itu," kata seorang petani. "Atau mungkin pohon besar yang ada di tengah hutan," kata seorang pengembara. Abu Nawas mendengarkan semua jawaban dengan cermat, tetapi dia tidak segera pergi ke pohon-pohon itu. Sebagai gantinya, ia pergi ke sebuah kedai kopi dan duduk sambil menulis sesuatu di atas kertas. Setelah beberapa jam, ia kembali ke istana dengan langkah yang penuh keyakinan. Meskipun tidak ada yang tahu apakah ia menemukan pohon yang dimaksud. Saat Abu Nawas kembali ke istana, raja dengan cemas menunggu. "Apakah Anda telah menemukannya, Abu Nawas?" tanya raja dengan penuh harap. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tuan Raja, teka-teki ini sebenarnya tidak mengharuskan kita mencari pohon yang tinggi. Sebaliknya, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri." Raja kebingungan. "Apa maksud Anda, Abu Nawas? Apakah Anda tidak menemukan pohon yang dimaksud?" Abu Nawas menjawab dengan sabar, "Harta karun itu tidak terletak pada pohon yang paling tinggi, tetapi pada pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri. Pohon yang paling tinggi adalah simbol dari kebijaksanaan dan pandangan hidup yang lebih tinggi." Raja semakin bingung. "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" Abu Nawas dengan tenang berkata, "Tuan Raja, harta karun yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk melihat dunia dengan hati yang tajam, bukan hanya dengan mata. Jika Anda ingin menemukan harta itu, Anda harus mengubah cara Anda melihat hidup. Lihatlah dunia ini dengan mata hati yang penuh kasih, dan Anda akan menemukan apa yang Anda cari." Raja yang mendengarkan kata-kata Abu Nawas merasa bingung namun terkesan. "Tapi bagaimana kita bisa tahu jika kita benar-benar telah melihat dengan hati?"
Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Saya akan memberi Anda ujian kecil, Tuan Raja." Kemudian ia mengambil sebuah batu kecil dari tanah dan menunjukkannya kepada Raja. "Apakah Anda melihat batu ini?" tanya Abu Nawas. Raja menjawab, "Tentu, itu hanyalah batu biasa." Abu Nawas tersenyum. "Jika Anda melihatnya hanya dengan mata, itu memang hanya batu biasa. Tetapi jika Anda melihatnya dengan hati yang terbuka, Anda akan menemukan bahwa batu ini adalah kunci untuk membuka pintu harta yang sebenarnya." Raja mengernyitkan dahi. "Apa maksud Anda?" Abu Nawas mengeluarkan sebuah kunci dari dalam bajunya dan meletakkannya di atas batu. "Inilah harta yang saya maksud, Tuan Raja. Bukan harta yang bisa dilihat dengan mata biasa, tetapi harta yang hanya bisa ditemukan dengan hati yang bijaksana." Raja terdiam sesaat, kemudian ia tersenyum lebar. "Abu Nawas, Anda benar. Teka-teki itu bukan tentang pohon tinggi atau harta karun fisik, tetapi tentang bagaimana kita melihat dan memahami dunia di sekitar kita." Dengan solusi cerdas dan kebijaksanaan yang mendalam, Abu Nawas berhasil menyelesaikan teka-teki yang membingungkan seluruh kerajaan. Raja pun memutuskan untuk menerapkan prinsip yang diajarkan oleh Abu Nawas dalam pemerintahannya, memimpin dengan kebijaksanaan dan pandangan yang lebih luas. Harta yang sesungguhnya bukanlah emas atau permata, tetapi kemampuan untuk melihat dengan hati dan memahami esensi kehidupan yang lebih dalam. Raja yang bijaksana itu kini semakin menghargai kebijaksanaan Abu Nawas, yang tidak hanya membantu kerajaan, tetapi juga mengubah cara pandang hidup banyak orang. Abu Nawas dan tantangan dari sang raja. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Sebagai raja yang berkuasa, Harun al-Rasyid sering dihibur oleh cerita-cerita dan lelucon dari para menterinya. Namun hari itu, ia ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang benar-benar dapat membuatnya berpikir dan tertawa sekaligus. Terlintas dalam benaknya, sosok yang terkenal cerdik, jenaka, dan kadang-kadang penuh tipu daya, Abu Nawas. Maka dipanggilnya Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang dengan senyum tenangnya, membungkukkan badan penuh hormat. "Salam sejahtera bagi Paduka Raja. Apakah yang bisa hamba lakukan hari ini untuk menghibur hati Paduka?" Raja menghela napas sambil memandang ke sekeliling. "Abu Nawas, aku merasa bosan. Aku ingin memberimu beberapa tantangan, sesuatu yang bisa membuatku terhibur dan tentu saja bisa menunjukkan kecerdikanmu. Apakah kau siap?" Abu Nawas tanpa ragu tersenyum dan mengangguk. "Dengan senang hati Paduka. Tantangan apa yang Paduka siapkan untuk hamba?" Raja tersenyum penuh arti, dan tantangan pertama pun dimulai. "Abu Nawas," kata Raja dengan mata menyipit, "aku ingin kau mengisi seluruh istanaku dengan sesuatu, tetapi kau tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun. Mampukah kau melakukannya?" Abu Nawas terdiam sejenak, mengerutkan kening. Tantangan itu tidak mudah, namun ia tidak mau membuat Raja kecewa. "Paduka, beri hamba waktu hingga esok pagi. Hamba akan menemukan cara untuk memenuhi permintaan Paduka." Raja mengangguk, memberikan izin, dan Abu Nawas pun pulang. Sepanjang malam, ia berpikir keras. Lalu pada larut malam, sebuah ide cemerlang muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa kantong kecil yang tampaknya tak berisi apapun. Raja menyipitkan matanya, heran. "Abu Nawas, kau datang hanya membawa kantong kecil. Aku minta kau mengisi seluruh istana." Abu Nawas hanya tersenyum, lalu mengeluarkan dupa dan menyalakannya. Asap harum segera memenuhi seluruh ruangan. Abu Nawas terus menyalakan dupa di setiap sudut istana, sampai istana itu benar-benar dipenuhi oleh asap dan aroma yang wangi. "Saya memenuhi permintaan Paduka, bukan?" katanya sambil tersenyum. Raja tertawa, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. "Kau memang pintar, Abu Nawas. Aku memberimu tantangan untuk mengisi istana tanpa biaya, dan kau benar-benar melakukannya. Kau berhasil." Raja yang terhibur ingin memberi tantangan kedua. Kali ini ia berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menjual sesuatu yang tidak berwujud, sesuatu yang tidak dapat dipegang atau dilihat. Aku ingin kau menjual kebenaran. Mampukah kau?" Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan itu. Ia berkata, "Paduka, beri hamba waktu sehari. Besok hamba akan kembali dengan kebenaran yang Paduka inginkan." Hari itu Abu Nawas pergi ke pasar dan mendirikan papan bertuliskan, "Menjual kebenaran dengan harga 5 dirham."
Orang-orang yang penasaran datang menghampirinya, termasuk seorang saudagar kaya. Saudagar itu bertanya, "Apa yang kau jual sebenarnya, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Aku menjual kebenaran. Hanya dengan 5 dirham, kau akan mendapatkan kebenaran yang tidak akan pernah kau lupakan." Saudagar yang penasaran akhirnya membayar 5 dirham. Abu Nawas menatapnya dengan serius dan berkata, "Kebenarannya adalah ini. Jangan pernah terlalu percaya pada siapapun, bahkan pada dirimu sendiri." Saudagar itu terkejut, tetapi ia menyadari bahwa nasihat itu sangat benar. Saudagar lainnya juga datang dan mendapat kebenaran mereka masing-masing, dan Abu Nawas pun mengumpulkan cukup uang untuk kembali ke istana. Ketika bertemu raja, ia berkata, "Paduka, hamba sudah berhasil menjual kebenaran di pasar." Raja tertawa. "Abu Nawas, kau benar-benar pintar. Menjual kebenaran adalah sesuatu yang tak terpikirkan, tetapi kau melakukannya dengan cara yang hebat." Raja yang semakin kagum memberikan tantangan berikutnya. "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit. Apakah kau sanggup?" Abu Nawas merenung sejenak lalu mengangguk. "Baik, Paduka, saya akan memberikan jawabannya besok." Pada malam harinya, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Namun, ia tahu bahwa menghitungnya adalah sesuatu yang mustahil. Keesokan harinya, ia menghadap raja dengan membawa sekantong pasir. "Paduka," kata Abu Nawas sambil menuangkan pasir ke lantai, "setiap butir pasir ini mewakili 1 bintang di langit. Jika Paduka ingin tahu jumlah pastinya, silakan menghitung butir pasir ini." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar pintar. Tentu aku tidak akan menghitung butir pasir itu. Kau berhasil lagi." Merasa semakin tertantang, raja memberi tugas yang lebih sulit. "Abu Nawas, aku ingin kau makan tanpa mengunyah. Mampukah kau melakukannya?" Abu Nawas terdiam sejenak. "Baik, Paduka. Hamba akan kembali setelah menemukan caranya." Pada malam itu Abu Nawas membeli sepotong roti dan merendamnya dalam air hingga lembut. Esok paginya, ia datang ke istana dengan roti yang basah dan lembek. Di hadapan raja dan para menteri, ia memakan roti yang sudah hancur tanpa mengunyah sedikit pun. "Paduka, saya memenuhi permintaan Paduka. Saya makan tanpa mengunyah." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau berhasil lagi, bahkan dalam tantangan yang paling aneh sekalipun." Akhirnya, raja memberikan tantangan terakhir. Ia berkata, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau menghadirkan diriku tetapi tanpa wujud. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas berpikir keras. Tugas ini tampaknya mustahil. Namun, ia kembali tersenyum. "Paduka, izinkan hamba meminta sedikit waktu untuk memikirkan cara yang tepat." Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang para menteri dan seluruh rakyat untuk berkumpul di istana. Ia berdiri di tengah aula dan berbicara lantang. "Wahai seluruh rakyat dan para menteri, bukankah Paduka Raja selalu ada dalam pikiran kita? Setiap langkah dan tindakan kita semua adalah atas perintah beliau. Meski Paduka tidak hadir di sini dalam wujudnya, Paduka tetap ada dalam hati dan pikiran kita semua." Para hadirin terdiam sejenak, menyadari betapa benar kata-kata Abu Nawas. Mereka mengangguk, tersenyum, dan bertepuk tangan, kagum dengan kepandaian Abu Nawas dalam menafsirkan tantangan raja. Raja Harun al-Rasyid, yang duduk di singgasananya, tersenyum lebar dan bertepuk tangan. "Abu Nawas, kau tidak hanya pintar tetapi juga bijaksana. Kau telah memenuhi semua tantanganku dengan cara yang luar biasa." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka. Hamba hanya berusaha memenuhi permintaan Paduka dengan akal yang hamba miliki." Raja pun menghadiahi Abu Nawas dengan emas dan perak yang berlimpah sebagai tanda penghargaan atas kecerdikan dan kebijaksanaannya. Abu Nawas pulang dengan hati yang senang, membawa kekayaan dan rasa hormat yang lebih besar dari seluruh rakyat Baghdad. Demikianlah kisah Abu Nawas yang selalu berhasil menghadapi tantangan dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Tak peduli betapa sulitnya tantangan yang diberikan, Abu Nawas selalu menemukan jalan keluar yang unik dan tak terduga, membuat raja dan seluruh rakyat kagum padanya.